Salam satu hati, kembali lagi bersama saya Dika Yoga di unit Trafiko Pergian Motor Surabaya. Kali ini kita punya acara eksklusif nih. Kita akan mengundang salah satu pemilik dan lainnya seorang rider juga, sekaligus pemilik bengkel juga. Mari kita perkenalkan. Yang pertama ada Mas Cecep dari Divine Rebel Auto Detail. Yang kedua Mas Bobby, owner dari Midas Motor Shop. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mas Cecep nih, sebenarnya kita ngobrol sebentar Mas ya. Kalau misalnya Mas Cecep ini sudah lama untuk riding? Kalau riding sih sudah lama, dari 2005. 2005. Kan sekarang Mas Cecep yang juga salah satu konsumen terjaya motor ya, untuk CBR 250-nya ya. Gimana Mas rasanya menaiki tunggangan sekelas CBR 250RR Mas? Nyaman sih untuk dipakai sehari-hari, cuman memang kalau untuk jarak jauh agak kurang nyaman karena posisinya yang sporty banget. Oh, sporty banget ya? Iya. Oke, kalau Mas Bobby sendiri nih udah berapa lama Mas untuk buka bengkel modifikasi nih? Kalau bengkel sih masih sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya? 4 bulan. Oh, namanya Midas Motor Shop? Iya. Berarti kalau Midas Motor Shop untuk aksesoris dan Modifikasi ya, khusus motor. Untuk motor. Jadi buat teman-teman yang punya dan roda duanya bisa datang langsung ke Midas Motor Shop. Nanti tinggal ketemu dengan Mas Bobby atau Mas Cecep. Sekarang kita punya topik yang namanya safety riding. Jadi kita akan ulas, kita akan bahas bagaimana cara riding yang baik agar lebih safety, apa saja yang digunakan, atau bagaimana caranya ketika riding bersama komunitas. Mari kita bersama. Nah, Mas Cecep dan Mas Bobby ini kan dari Sanuri Tim Indramayu Barat ya? Betul. Oke, atau lebih disingkat STIB ya? Oke, Mas, apa aja sih Mas yang diutamakan ketika Mas Cecep dan Mas Bobby ini riding? Yang utama sih pasti helm. Yang utama helm dan kelengkapan berkendara seperti surat-surat. Helm, jaket sih biasanya paling utama. Jaket ya? Kalau biasanya kalau riding jauh biasanya udah pakai sepatu pastinya ya? Riding jauh pasti pakai sepatu. Oke. Dan biasanya nih kalau dari teman-teman komunitas nih kapan untuk riding jauhnya atau kumpulnya per hari apa gitu? Kalau dari San Maritim Indramayu Barat sendiri biasanya 1 bulan sekali. Udah sekali ya berarti ya? Oke, 1 bulan sekali San Morian. Biasanya kita ke Lembang atau enggak ke Jati Gede. Oh jadi untuk saat ini 1 bulan sekali untuk acaranya dan baru 2 titik. Ya. Iya, baru. Nah ketika di jalan nih Mas, ketika jalan pasti otomatis banyak nih ngikutin. Ada berapa orang kira-kira Mas yang ikut riding biasanya? Terakhir 59 motor. 56 motor. Nah otomatis kan untuk mengaturnya susah ya, Iya. ataupun mengedukasi ke teman-teman bagaimana caranya untuk safety ridingnya. Nah itu agak sulit. Bagaimana dari Mas Bobby atau Mas Cecep caranya untuk agar teman-teman yang lain bisa ikut dalam safety ridingnya? Kalau kita biasanya dibagi per kelompok. Per kelompok. Jadi satu rombongan sekitar 10 sampai 15 motor, rombongan tengah agak lebih sedikit, yang rombongan paling belakang lebih sedikit lagi. Biasanya yang paling agak lebih banyak di rombongan awal. Oh, tapi dibikin 3 kloter ya? Iya. 3 kloter. Oke. Karena untuk menghindari kepadatan motor juga, biar gampang lebih diatur juga. Dan teman-teman sendiri nih, apakah menurut Mas Cecep nih, dan teman-temannya Mas Cecep atau Mas Bobby nih sudah menaati tentang safety riding atau apa? Kalau untuk safety riding, teman-teman rasanya mengerti ya. Cuman agak kurang ketika daily riding. Oh, Ya, kayak Iya. misal untuk San Mori mereka memakai perlengkapan lengkap lah, kayak helm apa. Tapi untuk daily kadang tidak pakai helm. Contohnya untuk jarak pendek. Jarak gitu, Mas. pendek. Iya. Kita lebih malas. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, saya kebetulan juga sudah dapat beberapa materi dari tim safety ridingnya PT Daya Kita Motora ataupun tim safety riding safety Indonesia juga. Sebenarnya cuma 3 sih yang dibutuhkan ketika kita riding sebenarnya. Kayak untuk daily biasanya kita cukup pakai helm, jaket, sarung tangan, ya kan? Itu yang dekatnya biasanya seperti itu. Karena kalau menurut saya pribadi
Nggak mungkin kita menggadaikan kepala kita untuk perjalanan jarak pendek juga kan. Betul. Kecelakaan kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya kan saya mengajak Mas Cecep sama Mas Bobi ini ingin mengulas tuntas bagaimana caranya ketika Mas Cecep dan Mas Bobi melihat yang di jalan tidak menggunakan safety gear. Nah, tanggapan Mas Cecep seperti apa nih? Ya, tanggapan saya kadang gemes sih, cuman karena memang kebetulan untuk di area Aurgeli sendiri untuk kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara saya rasa masih agak kurang. Kurang ya? Iya. Sangat minim. Berarti kan baik dari saya sebagai orang yang kerja motor ya, sebagai sales people juga, jadi sama apa yang Mas Cecep ungkapkan dan Mas Bobi ungkapkan juga sama. Saya pikir kita masih butuh banyak mengedukasi pengendara di Indramayu, Aurgeli khususnya ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah kedepannya kita bikin acara atau apakah kita sebar flyer kah? Karena kan nanti kita juga akan mengajak teman-teman komunitas yang bergabung dalam Trijaya juga. Selain STIB tadi ada 9 klub lagi dan saya juga punya rencana nih. Kalau misalnya nanti suatu saat kita bikin acara untuk menggerakkan safety riding, itu gimana menurut Mas Cecep sama Mas Bobi nih? Itu bagus sekali kan Mas? Ya, kan? Bagus sih karena memang selain untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat, istilahnya ya pengetahuan juga lah untuk masyarakat. Terutama yang anak-anak muda aja. Iya, anak-anak muda. Karena terus terang ya, saya juga sering. Contoh berkendara dekat, dia ngomong, ngapain sih dekat aja pakai helm? Ya, betul. Dekat aja pakai helm lah. Mereka selalu berpikir helm itu untuk polisi, padahal helm itu untuk kepala, bukan buat polisi. Jadi ada kutipan dari tim safety ridingnya PT Daya itu, walaupun kita ke Indomaret, kita nggak tahu jarak Indomaret ke rumah kita cuma 50 meter, tapi kita nggak tahu per meternya ada kecelakaan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi pada baiknya ketika kita keluar rumah untuk berkendara, ya wajiblah helm. Jangan cuma ada pakai helm ketika ada polisi, ya kan? Nah, juga saya akan memberikan sedikit info juga nih Mas Cecep nih. Ketika kita kan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ya, setelah new normal dengan pengawasan ketika nanti Mas Cecep atau Mas Bobi berkumpul dengan teman-teman, biasakan juga untuk tetap social distancing kita terjaga dan juga menggunakan masker dan juga misalnya nanti Mas Cecep bawa hand sanitizer juga boleh karena kita lebih menjaga, karena itu yang harus kita jaga juga. Selain berkendara juga kesehatan juga harus dijaga kan. Nah, kedepannya nih dari tim STIB apakah akan menerapkan sebuah hal yang dunia normal saat ini? Justru kalau kita sebelum new normal ini keluar, kita udah menerapkan protokol. Seperti Sanmori kemarin, wajib memakai masker, terus bawa hand sanitizer. Seperti itu. Kalau dulu belum ada, tapi sekarang sudah ada. Iya. Sebelum new normal itu dikemukakan oleh pemerintah ya kita udah gerak dulu. Karena kan kita kedepannya akan hidup dengan virus gitu kan. Ya kan, apalagi juga nanti Mas Bobi yang punya usaha juga mungkin atau Mas Cecep juga sama kan. Nah, oke Mas, tadi biasanya sedikit akan bertanya-tanya tentang kalau biasanya nih Mas Cecep kalau riding menggunakan CBR nih untuk wilayah Indramayu lah itu pendapatnya seperti apa Mas? Ketika daily ya Mas Cecep dari maksudnya apakah banyak orang yang melihat, apakah ada orang yang bertanya gitu? Banyak sih kalau itu, karena memang satu motor ini juga kan jarang ya, maksudnya di area Aurgeli sendiri jarang yang punya. Jadi untuk semua Mas Cecep ini adalah salah satu konsumen dari Trijaya Motor dan konsumen premium pastinya di belakangnya ada motor CBR yang sudah full modifikasi. Ya, modifikasi di Midas ya. Betul. Jadi mau yang modifikasi silakan datang langsung ke Midas. Tanya itu boleh. Tinggal nanti bagaimana caranya pengerjaan seperti apa. Doain Mas Bobi bisa langsung. Oke, nanti ke Aduri selanjutnya ada segmen kedua. Kita akan bahas lebih dahulu tentang bagaimana caranya riding di masa new normal. Mas Cecep, Mas Bobi nih, saya juga mau terima kasih udah dikasih tempat yang nyaman banget buat hari ini kita wawancara bareng, kita talk show bareng.
Saya juga mau terima kasih juga buat Susupedia sama All Coffee, sama dari Sorak juga ya Mas ya. Mas, saya juga mau tanya nih ke Mas Cecep yang pertama ya. Kalau tempatnya Mas Cecep ini apa ya Mas? Saya mau tahu nih. Bahasa simpelnya kita salon. Bukan hanya untuk orang aja, untuk kendaraan pun ada salon. Baik motor ataupun mobil. Motor, mobil, helm. Oh bisa juga. Iya. Kan? Jadi tempat poles, cleaning, detailing mungkin orang masih agak awam ya. Iya. Detailing itu seperti apa? Detailing itu kayak dipercantik kendaraannya, dibersihkan, plus coating juga, kita ngelayanin coating juga, keramik coating, nano keramik, seperti itulah. Jadi buat teman-teman semua yang kendaraannya sudah tidak kinclong lagi, bisa datang langsung ke Defendable Auto Detailing. Tempatnya di Jalan Sudirman, Kaulis, sebelah kantor Telkom. Ya Mas ya. Ya. Oke. Kalau Mas Bobi nih, untuk produk-produknya biasanya pakai barang-barang dari mana Mas? Jepang kah atau dari mana? Kita dari semua, Mas. Semua. Contohnya kemarin engine guard yang dipasang di Di CBR CBR, itu dari Amerika. UK. Oh dari UK. Itu GB Racing. GB Racing. Racing. Itu biasanya biasanya kan kalau teman-teman yang motornya besar ya atau motor 20 ke atas biasanya kan pengen modifikasi nih, apakah harga partnya sesuai atau bisa miring atau seperti apa nih? Kita pasti ada yang miringnya, ada yang mahalnya. Kita karena kan kita menyesuaikan ekonomi di sini juga. Jadi kalau pasar di sini Mas Bobi konsumen punya budget berapa? iya betul. Bisa digarap lah. Iya. Menyesuaikan budget. Jadi kalau Midas sama Defendable ini sudah sebelah guys, buat teman-teman, jadi nggak usah takut. Custom service. Custom service jadinya tuh, kata Mas Bobi custom service. One stop service. One stop service. Jadi di kita emang konsepnya dari awal saya berdiri sama Bobi. Sebelumnya karena memang Defendable udah berdiri ya. Iya. Sebelumnya di Cikampek. Kita buka cabang di sini. Karena Bobi mau buka bengkel yang konsepnya one stop service, maka dari itu saya terima tawaran Bobi untuk buka di sini. Jadi bagi yang punya motor, mobil, nggak perlu pusing-pusing untuk detailing harus ke sana, servis harus ke sini. Kita one stop service lah. Jadi sangat-sangat memudahkan keluarga Indramayu tempatnya home tulis bisa datang langsung sini. Yang punya motor tadi saya bilang sudah agak kusam mau lebih detail lagi atau mau dioles lagi bisa langsung datang sini. Dan buat teman-teman yang pengen modifikasi bisa datang langsung juga ke Mas Bobi. Ada yang murah dan murah tapi nggak murahan, tergantung budget dari teman-teman semua. Seperti itu ya Bobi ya. Iya. Oh ya, kalau range budget untuk detailing Biasanya berapa Mas? biasanya untuk motor ya. Untuk motor biasanya. Untuk motor kalau poles saja berkisar antara 300 sampai 800 ribu. Tergantung ukuran motor karena memang ukuran motor mempengaruhi. Kalau misalnya klasifikasinya dari misalnya saya ambil dari Matic, biasanya kalau Matic Iya, dari Beat berapa gitu? Small itu 300 ribu. Kalau Matic kan Beat, Vario masuknya ke small. Kalau untuk PCX-nya beda. PCX-nya? PCX beda karena PCX masuknya medium. ke large. Wah, PCX. kelas. Vario untuk yang medium. Vario tetap masuk small. Small. Iya. Kayak kemarin motornya Pak Camat. Iya, masuk sini juga Pak Camat tahu rilis. Jadi sudah lama juga kalau di Vandana waktu masih kecil sama ya pakai masih Cikampek. Iya. Lagi beli CBR kan? Iya. Jadi gitu. Jadi saya juga nih Mas. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari atau keluarga dari Sanmori pengen beli motor, tidak langsung ke Trijaya Motor Anjatan atau cabang-cabang Trijaya Motor lainnya. Karena Trijaya Motor bukan hanya aja di Anjatan, ada juga yang terdekat dari Anjatan ada Cipancu. Terus yang Indramayu Kota nih, misalnya mau tahu promo Trijaya seperti apa, bisa datang langsung ke Trijaya Motor Bundaran atau ada di Bangkil juga ada. Iya, yang juga di barang ada di depan pembelinya di barang dan di sini juga pun ada gitu. Jadi kalau mau tahu promonya seperti apa ataupun tanya-tanya tentang sepeda motor Honda bisa langsung ke Trijaya Motor. Nah, ada juga nih kalau Mas Cecep sama Bobi nanti beli motor lagi, kita punya undian periode ke-24 Mas. Nah, ya, hadiah utama 24 motor Honda dan 24 Sparkport. Nanti
nanti kita undang lah untuk STB untuk meramaikan acara kita juga seperti itu. Juga tadi balik lagi masuk ke tema kita tentang safety riding nih. Saya lihat nih motor Mas Cecep nih head on banget ya. Atau Mas Bobi udah nggak ada, sedang pesan produk lainnya tadi ya. Yang lagi viral, yang lagi viral di sosial media nih motor Mas Bobi udah datang. Dalam perjalanan mungkin saya juga melihat motor Mas Cecep, Mas apa nggak capek Mas lihat motor seperti apa ya gede banget keker lah kayak Mas Cecep di daily juga ya. Kalau daily pasti enggak ya, tapi kalau misalnya jalan jauh apa kendalanya Mas selain di badan gitu? Kalau kendala untuk motornya sendiri memang tidak ada. Keuntungannya Mas? Keuntungannya? Iya, keuntungannya. Ketika kan sudah ada throttle by wire, tambah lagi udah ada riding mode, punya si panel atas jalan kan? Apakah fitur yang paling saya suka riding mode-nya. Riding mode? Iya, karena saya tinggal di perumahan dan udah pakai knalpot racing, jadi kalau saya balik ke rumah bisa di-cover, suaranya agak kecil. Terus kalau untuk fitur sportnya, terus terang emang enak banget tendangan awalnya, apalagi yang sport plus ya. Iya. Walaupun sport plus, tapi menurut saya untuk konsumsi bahan bakar tetap irit. Emang Honda kan terkenal irit ya. Nih gue mau tanya Mas Bobi gimana nih? Mas Bobi kan juga punya Genio nih. Gimana Mas? Pakai Genio nih, matic terbaru intinya kan, atau di kelas matic ya. Untuk Genio sendiri gimana Mas? Rasanya pakai Genio nih? Enteng banget Mas, nggak kayak Beat. Maksudnya lebih ringan ya, bisa muat banyak juga barang-barang itu udah pasti. Dari bobot berarti ya. Jadi kalau bobot berarti lebih ringan Genio dibanding Beat. Iya. Oke, seperti itu. Jadi kalau Genio bolak-balik rumah aja. Oh, udah jauh Kemana Jakarta, aja? Majalengka. Bahan bakar aman. Irit banget Mas. Irit banget. Jadi sebelum motor yang viral datang pakai Genio dulu sanmorinya. Jadi gitu juga. Jadi kayak ke Mas Cecep, Mas Bobi juga sering datang kan, Olot, ngopi kayaknya sering. Ya Olot juga lagi buka cabang baru atau ada proyek baru dari Olot juga nih, namanya ada Susu Media juga nih. Media juga. Ini masih keluarganya Olot juga. Jadi bisa datang langsung nih. Kita grand openingnya tanggal 25 nanti. Dari kita sama owner Olotnya tanggal 5 baru buka. Gitu. Jadi buat teman-teman STB yang mau beli motor net ya bisa atau ke Jaya Motor atau bisa hubungi saya yang deket aja nggak apa-apa kok, santai aja. Karena kalau saya juga kebetulan saya berada di motor premium sama Mas Cecep di CBR atau yang motor CRF 250 ataupun hanya Forza ataupun C125 ataupun Honda Monkey kita siap bantu gitu. Karena untuk bangsa motor premium di Indramayu sendiri saya masih belajar untuk mengangkatnya Mas. Karena masih banyak juga orang di Indramayu jadi dengan Vario dan PCE-nya sekarang. Iya kan, Vario PCE yang di dunia untuk kelas. Iya nih, saya mau tanya jadi lupa nih. Kalau di STIB nih pengguna Honda seperti apa Mas? Dari keluhan dari mereka apakah ada keluhan atau tidak? Kita kan ada beberapa CRF juga nih yang dimodifikasi nih. Jadi supermoto ya. Iya betul. Untuk biasanya kalau yang Mas Bobi ini yang tahu nih masalah modifikasi. Biasanya kalau untuk CRF sendiri budget modifikasinya berapa Mas minimal? Kalau untuk supermoto sih sekitar 3,5 juta udah ganti. 3,5 juta ada ganti. Karena kan kita udah ganti semua velg, jari-jari, tromol, piringan juga sama ban. 500. Nanti saya biasanya juga modifikasi di motor. Di luar knalpot ya? Di luar knalpot. Knalpot pilihan masing-masing. Oh iya, karena untuk suara kan beda-beda rasanya ya. Guys, jangan berharap knalpot bagus tapi harganya murah. Wah, kalau ada harga ada rasa. Pastinya kayak Mas Cecep pakai R9 ya. Pasti beda rasanya. Tapi rencana mau ganti. Ini lagi tuh kan. Pengen Arrow apa enggak? Austin Racing. Kalau teman saya motor Mas Cecep itu motor hedon. Ya, karena harga motornya udah menunjukkan sekarang udah hampir sama. Jadi gitu. Untuk CBR 250 R-nya Mas Cecep nih. Jadi dibilang ditambahkan beberapa aksesoris untuk penyangga ketika Mas Cecep crash ataupun di jalan ada kurang nyaman berkendara, ada juga beberapa saya lihat ada wingback juga ya Mas ya. Iya. Dan yang keren di sini tuh Mas Cecep pasang ABS sendiri ya. Iya, saya udah ganti sistem pengereman pakai Brembo. Pakai Brembo. Iya. Soalnya menurut saya bawaan Honda sebenarnya udah bagus, cuman saya pengen yang lebih gigit lagi. Karena waktu pembelian saat itu
tipe ABS-nya idenya lama. Keluarnya lama. Idenya lama, jadi nggak sabar, jadi buru-buru. Ya udah apa aja Mas Aji lah yang bawa aja, ya udah silahkan. Tapi saya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari modifikasi pastinya. Gitu. Nah tadi kalau CRF nih teman-teman dari CRF baik juga Mas JSTB. Iya. Banyak. Ya malah dibilang kalau itu hampir dipenuhin sama anak-anak supermoto. Supermoto CRF banyak juga. Di sini banyak CRF. Sini banyak CRF. Terima kasih banget nih, berarti maksudnya Mas Bobi sudah sharing bareng saya mengenai safety riding juga. Yang jelas, saya mau pesan sama Mas Tete sama Mas Bobi. Titip salam buat teman-temannya ketika benar tetap cari aman, cari jalan, jangan lupa riding gear-nya. Nah pasti kalau ketemu ibu-ibu yang rada rese ataupun anak-anak muda yang rese, nah bersabar saja. Aduh, diingatkan juga karena di jalan bukan hanya kita, Anda, dan dia, tapi ada banyak orang lain. Seperti itu. Terima kasih juga buat All Coffee dan Tokopedia atas supportnya, dan juga Sonak juga. Dan semoga sukses buat usahanya Mas Cecep untuk Defend Rebel-nya. Mas Bobi buat medan motor juga terima kasih. Nanti malam jangan lupa kita juga akan ada acara Mas ya. Ngobar Part 2. Nah, Ngobar Part 2 ini baru masuk nih ke IB nih bareng sama Wijaya Motornya. Nanti akan bertemu dengan 9 klub lainnya. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman semua kalau motor tentang promo motor tentang motor Honda pasti langsung ke Wijaya Motor. Dan banyak promo dan hadiah menarik dari Wijaya Motor yang pastinya sangat-sangat luar biasa. Salam satu hati, selamat sore.